Assalamualaikum teman-teman. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai teks negosiasi. Sebelum kita mencari tahu pengertian dari teks negosiasi, kita harus mengetahui negosiasi itu apa. Nah, negosiasi adalah proses tawar-menawar yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan juga pihak lainnya. Setelah kita mengetahui pengertian dari negosiasi, maka dapat disimpulkan teks negosiasi adalah teks yang berisi proses untuk mencapai suatu kesepakatan antara beberapa pihak yang memiliki kepentingan yang ingin dicapai. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama, teks negosiasi memiliki beberapa partisipan. Yang kedua, bertujuan untuk menyelesaikan masalah bersama. Yang ketiga, menghasilkan kesepakatan bersama. Yang keempat, menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang kelima, menitik beratkan pada kepentingan bersama. Dan yang keenam, memiliki tujuan yang praktis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor keberhasilan teks negosiasi. Yang pertama, faktor keberhasilan dari teks negosiasi adalah kesediaan semua pihak untuk berkompromi. Yang kedua, tidak ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga, kesepakatan yang dicapai bersifat praktis dan dapat dilakukan. Yang keempat, alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak lain. Selanjutnya adalah struktur teks negosiasi. Struktur yang pertama adalah orientasi. Orientasi berisikan pembukaan berupa salam atau sapaan, contohnya selamat siang dan permisi. Yang kedua, pengajuan. Pengajuan berisikan maksud dan tujuan bernegosiasi, contohnya menawar harga kangkung seikat. Yang ketiga, penawaran. Nah, penawaran ini berisikan proses tawar-menawar antar pihak, contohnya, kalau saya beli 2 ikat kangkung, tapi harganya 8.000, boleh tidak, Pak? Yang keempat, persetujuan. Persetujuan berisikan terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak. Contohnya, baiklah, tapi saya boleh memilih sendiri ya, Bu. Yang kelima adalah penutup. Penutup berisikan proses berakhirnya sebuah percakapan. Contohnya, terima kasih, Bu. Berikutnya adalah kaidah kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama, mengandung kalimat persuasif, yaitu kalimat berupa ajakan maupun bujukan. Contohnya, mari dibeli kangkungnya, Bu. Yang kedua, menggunakan kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang diutarakan dalam pernyataan. Contohnya, Bang, buah yang dijual ini belum begitu matang. Seharusnya harganya bisa lebih murah. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan. Menggunakan kata seperti tolong, silakan, boleh, maaf, dan lainnya. Contohnya, silakan dilihat dulu barangnya, Kak. Yang keempat, menggunakan konjungsi. Menggunakan kalimat konjungsi seperti kalau, begitu, meskipun, walaupun. Yang kelima, menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif digunakan agar informasi yang disampaikan benar dan tepat sasaran. Yang keenam, menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah bertujuan untuk mempengaruhi satu pihak agar melakukan yang diminta. Contohnya, saya bayar cash sekarang. Yang ketujuh, menggunakan kata ganti atau pronomina. Contohnya, saya, kami, Anda, dan kalian. Yang kedelapan, berisikan pasangan turunan. Nah, pasangan turunan ini adalah dialog atau percakapan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara membuat teks negosiasi. Yang pertama, menuliskan topik atau tema. Yang kedua, menentukan pihak-pihak yang berkaitan. Yang ketiga, menentukan perbedaan kepentingan antara dua belah pihak. Yang keempat, menentukan kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang kelima, menyusun kerangka. Dan yang terakhir adalah mengembangkan kerangka menjadi teks utuh. Berikutnya adalah mengubah teks negosiasi menjadi narasi. Yang pertama, merevisi teks utuh. Yang kedua, mengubah teks dialog menjadi teks narasi utuh. Yang ketiga, mempublikasikan tulisan melalui media sosial, majalah dinding, tabloid sekolah, blog, atau laman pribadi. Cukup sekian materi yang sudah disampaikan. Nah, di bawah ini adalah latihan soal yang harus dikerjakan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan video pembelajaran kali ini. Semoga video pembelajaran kali ini dapat menambah wawasan teman-teman ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.